Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nida Nabila Khairunisa dari Keperawatan A, Angkatan 2020 dengan NIM 2002074. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan kesehatan. Ilmu gizi adalah ilmu terapan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu dasar seperti biokimia, biologi, fisiologi, patologi, dan disiplin ilmu lain. Nutrisi adalah seluruh interaksi antara organisme dengan makanan yang dikonsumsinya, dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan tubuh yang menggunakannya. Nutrien adalah penyusun bahan makanan, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung jenis kelamin, umur, dan kondisi tubuh. Seperti termasuk kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil dan ibu menyusui harus tetap menjaga nutrisi kebutuhannya. Ibu hamil dalam menjaga asupan gizi untuk menjaga perubahan dan perkembangan janin dalam kandungan serta memastikan agar janin tetap sehat. Sedangkan ibu menyusui memperhatikan asupan gizi agar tercukupi untuk menjaga produksi ASI tetap lancar sehingga mencukupi asupan buah hatinya. Untuk ibu hamil dengan gizi buruk dapat menyebabkan anemia dan meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan terancam mengalami stunting. Nah, apa sih stunting itu? Stunting merupakan kelainan yang dapat menghambat proses pertumbuhan anak. Maka dari itu, seseorang ibu penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, khususnya pada saat keadaan hamil ataupun menyusui. Untuk mengetahui pencegahan stunting dapat dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Artinya, sejak masih dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Sebenarnya kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui itu prinsipnya sama, yaitu harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta beragam. Sedikit perbedaan, ibu hamil harus memenuhi sekitar 1.800 sampai 2.500 kalori, sedangkan ibu menyusui sekitar 2.500 sampai 2.700 kalori per hari. Pada ibu menyusui, pergerakan yang lebih cepat yaitu pada lemak ibu dalam memproduksi ASI, dan apabila ibu menyusui dengan status gizi yang kurus, maka produksi ASI lebih rendah dari simpanan ASI ibu yang normal. Dalam pertambahan berat badan ibu selama hamil tergantung pada status gizi ibu sebelum hamil. Ibu yang memiliki status gizi yang lebih baik, maka pada saat hamil ataupun menyusui, kebutuhan janin ataupun buah hatinya akan tercukupi dengan baik. Dan untuk kehamilan pertama, penentuan biasanya orang-orang ditentukan dengan 2 tahap. Pertama, dilakukan tes kehamilan dengan menggunakan lateks oleh laboran dari Puslitbang Gizi dan Makanan. Kedua, dilakukan dengan pemeriksaan oleh bidan dalam menentukan umur kehamilan. Kriteria ibu dan bayi yaitu kehamilan normal, dan ibu tidak menderita penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru, diabetes, dan lain sebagainya. Dalam menyusui, bayi diberikan ASI selama 6 bulan. Bayi tidak memiliki penyakit dari lahir atau terlahir normal. Dan untuk ibu yang mempunyai berat badan kurang atau underweight sebelum hamil, yaitu yang mempunyai indeks massa tubuh atau IMT kurang dari 18,5 kg per meter persegi, disarankan untuk menaikkan berat badan sebesar 13-18 kg selama hamil. Dan bagi ibu yang mempunyai berat badan normal sebelum hamil, yaitu yang mempunyai indeks massa tubuh atau IMT antara 18,5 sampai 24,9 kg per meter persegi, disarankan untuk menaikkan berat badan sebesar 11,5 sampai 16 kg.
Lalu, untuk ibu yang mempunyai berat badan berlebih atau overweight sebelum hamil, yaitu yang mempunyai indeks massa tubuh atau IMT antara 25 sampai 29,9 kg per meter persegi, disarankan untuk menaikkan berat badan sebesar 7 sampai 11,5 kg selama hamil. Bagi ibu yang mengalami obesitas sebelum hamil, yaitu yang mempunyai indeks massa tubuh atau IMT sebesar 30 kg meter persegi atau lebih, disarankan untuk menaikkan berat badan hanya sebesar 5 sampai 15 kg. Lalu untuk ibu hamil pada trimester kedua, itu untuk pemekaran jaringan, yaitu penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Lalu sepanjang trimester ketiga, energi tambahan dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Jadi semakin berkembangnya trimester, yaitu semakin perkembangan janin itu semakin bertambah. Lalu gizi sangat berpengaruh pada ibu hamil ataupun ibu menyusui, maupun itu sebelum hamil ataupun sedang hamil, sebelum menyusui. Lalu untuk kebutuhan ibu hamil usia dewasa dengan status gizi baik pada saat prahamil, serta aktivitas fisik ringan untuk trimester pertama, hampir tidak diperlukan lagi energi tambahan. Tetapi pada saat trimester kedua dibutuhkan 300 sampai 350 kilokalori per hari. Dan trimester ketiga dibutuhkan tambahan energi sebesar 450 sampai 500 kilokalori per hari. Kebutuhan kalori pada trimester 2 ataupun 3, kebutuhan itu berkisar 300 kilokalori per hari. Di saat tidak hamil, berdasarkan perhitungan pada saat kehamilan dibutuhkan 80.000 kalori lebih banyak dari sebelum hamil. Lalu, ibu hamil ataupun ibu menyusui pasti membutuhkan karbohidrat yang merupakan sumber utama kalori yang menjadi karbohidrat kompleks seperti sereal atau nasi untuk meningkatkan asupan serat dan mencegah konstipasi atau sembelit. Sulit buang air besar, wasir. Nah, untuk kebutuhan protein bagi ibu sekitar 60 gram per hari atau 10 sampai dengan 15 gram lebih tinggi dari sebelum hamil. Untuk membentuk jaringan baru, plasenta, janin, dan mendukung pertumbuhan. Dan untuk lemak bagi ibu merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan adanya plasenta. Pada wanita hamil, menyimpan lemak sebagai untuk saat menyusui nanti. Kebutuhan vitamin dan mineral untuk membantu metabolisme energi seperti vitamin B atau asam amino. Untuk ibu hamil itu harus sangat hati-hati pada trimester pertama. Kenapa? Karena pada trimester pertama itu dikaitkan dengan tingginya kejadian bayi lahir prematur, kematian janin dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Sedangkan kekurangan energi yang terjadi pada trimester 2 ataupun 3 dapat menghambat pertumbuhan janin. Maka dari itu, pada saat ibu hamil itu harus sangat-sangat dijaga kebutuhan gizi atau asupan energinya. Untuk ibu hamil sehat dengan status gizi baik, yaitu lingkar lengan atasnya lebih dari sampai 23,5 cm. Untuk IMT prahamil 18,5 sampai 25 kg per meter persegi. Selama hamil, kenaikan berat badan sesuai usia kehamilan, kadar HB normal itu lebih dari 11 gram per desiliter, dan untuk tekanan darah normalnya untuk sistol kurang dari 120 dan diastol kurang dari 80. Pada saat hamil, gula darah urinnya harus negatif. Protein urin juga negatif. Harus menghindari makanan yang berbau tajam ataupun pedas. Juga harus menghindari kafein, karena bisa menjadi stimulan bagi bayi seperti kembung, diare, alergi, atau bayi kesulitan tidur. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui meliputi kebutuhan energi. Yang pertama, makanan sebesar 330 kilokalori pada 6 bulan pertama dan 400 kilokalori pada 6 bulan kedua.
100 sampai 150 kilokalori dari lemak cadangan tubuh ibu sendiri. Karena lemak tubuh dipakai, maka berat badan ibu postpartum turun 0,5 sampai dengan 1 kg per bulan. Lalu proteinnya pun harus ditambah. Tambahan protein 6 bulan pertama dan kedua sebesar 25 gram per hari. Dan untuk asupan lemak 25 sampai 30% asupan energi. Asupan karbohidrat kira-kira 160 sampai 200 gram per hari. Kebutuhan vitamin ibu menyusui lebih besar dibandingkan sebelum menyusui. Nah, jadi kebutuhan protein ibu menyusui itu lebih besar dari ibu hamil, kecuali vitamin D dan K. Ibu menyusui yang kekurangan vitamin menyebabkan vitamin ASI juga berkurang. Kebutuhan mineral ibu menyusui lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil, kecuali kalsium, fosfor, atau magnesium. ASI mengandung lemak. ASI itu mengandung lemak, karbohidrat, protein, garam, dan mineral, serta vitamin yang paling sesuai dibanding dengan PASI atau makanan pendamping ASI. Terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis. ASI mengandung zat protektif berupa Lactobacillus bifidus, lactoferrin, lisozim, komplement C3 dan C4, faktor anti-restofokus, antibodi imunitas seluler, dan tidak menimbulkan alergi. ASI juga mempunyai efek psikologis sewaktu mengisi kulit bayi dan pada saat menempel pada kulit tubuh sehingga memberikan manfaat untuk tumbuh kembang bayi. Interaksi tersebut akan memberikan rasa aman dan kasih sayang, menyebabkan pertumbuhan baik dan mengurangi obesitas. Insiden karies dentis menyusui dengan botol atau DOT sebenarnya tidak terlalu bagus. Nah, jadi pada saat bayi diberikan susu dengan DOT atau botol itu dapat menyebabkan gigi lesam sehingga mudah rusak. Manfaat ASI yang lain yaitu mengurangi kelainan rahang yang disebabkan kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat menyusui dengan botol. Oksitosin akan membantu involusi uterus. MPASI merupakan makanan bayi yang menyertai pemberian ASI diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Karena ASI tidak lagi dapat memenuhi Nah, jadi kenapa sih bayi di atas 6 bulan itu harus diberikan MPASI? Nah, karena ASI tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. MPASI harus mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi selama periode penyapihan untuk pada saat makan ataupun minum yang diberikan bersama dengan ASI. Diberikan MPASI itu yang pertama melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang, yang kedua mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa, yang ketiga mengembangkan kemampuan untuk mengunyah dan menelan mencoba beradaptasi terhadap makanan yang energinya lebih tinggi. Lalu, di tabel berikut ada keunggulan ASI dibandingkan formula adaptasi ataupun susu sapi. Lalu, di tabel berikut ini ada pola pemberian makanan 0 sampai 12 bulan berdasarkan umur. Dan untuk bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan itu yang paling bagus diberikan ASI dan belum boleh diberikan MPASI. Namun jika ASI ibu tidak keluar banyak, maka ibu harus memperbaiki pola makan atau asupan gizinya atau bisa diganti dengan susu formula. Namun disarankan yang paling baik itu ASI. Dan untuk bayi berumur 6 sampai 18 bulan baru dibolehkan memberi MPASI. Tapi di situ juga dibarengi dengan pemberian ASI. Dan untuk bayi yang umur 9 sampai 12 bulan, pemberian ASI mulai dihentikan dan digantikan MPASI, makanan-makanan lunak seperti buah yang dilunakkan atau makanan-makanan lembek.
Tetapi pola makan bayi pun harus tetap dijaga. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan, ibu hamil dianjurkan untuk menambah zat gizi dibanding kondisi normal. Ibu menyusui pun sama. Faktor yang mempengaruhi status gizi sewaktu konsepsi terdiri dari keadaan sosial dan ekonomi, ibu sebelum hamil, keadaan kesehatan dan gizi ibu, jarak kelahiran, jika yang dikandung bukan anak pertama, paritas, dan usia kehamilan pertam. Tambahan energi yang dibutuhkan ibu hamil usia dewasa dengan status gizi baik pada saat prahamil serta aktivitas fisik ringan untuk trimester pertama hampir tidak diperlukan lagi energi tambahan. Namun, pada trimester kedua dibutuhkan 300 sampai 350 kilokalori per hari. Dan untuk trimester ketiga dibutuhkan tambahan energi sebesar 450 sampai 500 kilokalori per hari. Ibu menyusui itu harus menghindari makanan yang berbumbu tajam ataupun pedas dan juga harus dihindari dari kafein. Karena dapat menyebabkan bayi kembung, diare, ataupun sulit tidur. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui meliputi kebutuhan energi. Yang pertama, makanan sebesar 330 kilokalori pada 6 bulan pertama dan 400 kilokalori pada 6 bulan kedua. Lalu 100 sampai 150 kilokalori dari lemak cadangan ibu itu sendiri. Karena lemak tubuh dipakai, maka berat badan ibu postpartum turun 0,5 sampai dengan 1 kg per bulan. Untuk kebutuhan protein, tambahan protein pada saat 6 bulan pertama dan kedua sebesar 25 gram per hari. Dan untuk asupan lemak sebesar 25 sampai 30% per hari. Dan untuk karbohidrat kira-kira 160 sampai 200 gram per hari. Kebutuhan vitamin ibu menyusui itu lebih besar dari kebutuhan ibu hamil, kecuali vitamin D dan K. Ibu menyusui yang kekurangan vitamin menyebabkan vitamin ASI juga ikut berkurang. Terakhir, kebutuhan mineral ibu menyusui lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil, kecuali fosfor, kalsium, dan magnesium. Sekian dari saya mengenai pembahasan kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan karena saya masih tahap pembelajaran. Tidak lupa terima kasih juga kepada Ibu Nuri Novianti Afidah, SSM HUM, dosen pendidikan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.